Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nur Fadilah dengan NIM 12340301122 dari jurusan Manajemen Dakwah kelas 3C. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Etika Dakwah yang diampu oleh dosen Dr. Umi Halwati, SSI MAG. Adapun soal yang pertama itu, jelaskan pengertian etika dakwah secara bahasa dan istilah, serta ruang lingkup etika dakwah. Di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang berarti adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dan etika tersebut adalah standar-standar moral yang mengatur perilaku, bagaimana bertindak dan mengharapkan orang lain bertindak. Adapun pengertian dakwah itu, dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan yang artinya mengajak, menyeru, dan memanggil. Atau bisa disebut juga dakwah sebagai an-nida, yakni menyeru atau memanggil. Nah, dakwah menurut istilah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah SWT, menyeru kepada kebiasaan yang baik dan melarang dari kebiasaan yang tidak baik supaya mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dakwah juga sebagai transformasi pesan Islam kepada orang lain dengan cara mengajak, menginformasikan, memotivasi agar mad'u senantiasa sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Adapun pengertian dari etika dakwah itu, etika dakwah secara sempit bisa diartikan dengan tata krama, adab dan kesopanan dalam berdakwah, baik dalam tampilan, tutur kata, maupun tindakan dai dengan nilai baik dan buruknya. Pengertian etika dakwah juga bisa diartikan secara luas, yakni manifestasi dari etos, yaitu ilmu yang mempelajari aspek-aspek mendalam dari perbuatan dakwah, keputusan-keputusan tindakan dalam dakwah, pertanggungjawaban moral dalam dakwah, sehingga melahirkan suatu pengetahuan dalam membangun akhlak dakwah. Etika juga dalam dakwah bisa berarti kode etik dakwah, yakni aturan main bagi dai berkenaan dengan nilai etis dalam dakwah. Selanjutnya mengenai ruang lingkup etika dakwah. Yang pertama itu kerangka analisis objek pandangan nilai. Di dalamnya terdapat dua. Yang pertama objek tergantung nilai. Yang kedua tergantung pada subjek penilainya. Nah, yang pertama tergantung pada objek nilainya terlepas dari kecenderungan agama, kesenian, dan lain-lain. Jadi murni dan alamiah bersifat objektif. Dan yang kedua tergantung pada subjek penilai, bersifat subjektif. Di dalam poin yang kedua ini, cara pandang terhadap sesuatu. Sesuatu di sini barang atau perbuatan bisa berbeda. Misalnya cara pandang agamawan berbeda dengan sekularis. Selanjutnya, di ruang lingkup etika dakwah itu yang kedua adalah kerangka analisis aktivitas menilai. Apa yang dinilai, apa yang dijadikan standar untuk penilai, dan bagaimana cara menilainya. Etika dakwah adalah objek penilai fokus pada perbuatan dakwah, yaitu dai, mad'u, manhaj, wasilah, maudu atau maddah, dan al-qasdu. Nah, ada pun juga di dalam kerangka analisis aktivitas menilai itu ada standarnya. Yang pertama standar profesional, yang kedua standar ilmu, yang ketiga standar kepribadian dan akhlak. Adapun kerangka ruang lingkup etika dakwah yang ketiga itu kerangka analisis perbuatan dakwah. Kerangka analisis perbuatan dakwah ini menyangkut aspek zahir dan batin. Gerakan fisik mencerminkan motivasi, kehendak hasrat, kebiasaan, watak, dan tujuan. Etika terkait dengan nilai-nilai, norma, peraturan adat, dan kebudayaan yang berlaku dan terdapat di tengah masyarakat, seperti itu. Adapun soal yang kedua adalah jelaskan 4 landasan etika dakwah serta ayat Al-Qur'annya. Di sini saya akan menjawab di dalam landasan etika dakwah itu terdapat 4 landasan. Yang pertama teologis, yang kedua landasan filosofis, yang ketiga landasan historis, dan yang keempat adalah landasan sosiologis.
Yang pertama, landasan teologis itu pada Al-Quran dan Sunnah. Landasan teologis itu contoh dari sunnahnya atau hadisnya, jika yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, maka yang paling cinta kepadanya adalah yang paling baik akhlaknya. Adapun Al-Qur'annya itu Quran dalam surat Al-Qalam ayat keempat berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khulqin azim, yang berarti dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Adapun landasan yang kedua adalah landasan filosofis. Landasan filosofis itu eh, ter tertuju pada kelebihan dan keunggulan manusia. Nah, di sini teh kan di dalam diri manusia itu ada fisik, nafsu, akal, dan moral. Nah, di dalam dirinya makhluk lain juga terdapat fisik, nafsu, akal, tetapi berbeda, tidak memiliki moral. Sedangkan moral ini suatu kelebihan atau keunggulan yang ada pada manusia. Nah, moral ini berfungsi untuk mengendalikan akal dan nafsu. Seperti itu. Selanjutnya, landasan yang ketiga itu adalah landasan historis. Landasan historis itu sebagaimana secara formal etika dakwah dikenal sejak 2003-an di Fakultas Dakwah. Nomenklatur mata kuliah etika dakwah masuk dalam kurikulum Fakultas Dakwah. Etika merupakan bagian integral yang tidak terpisah dari bangunan filsafat ilmu dakwah, yaitu aspek aksiologi dakwah yang mengkaji tataran ilmu dalam aspek nilai dan norma-norma acuan dalam aplikasi dakwah. Selanjutnya yang terakhir adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis itu seperti manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang hidup bersama-sama dengan manusia lain. Jadi manusia itu membutuhkan pada manusia lain. Nah, manusia juga mutlak membutuhkan moral, akhlak, dan etika. Seperti itu. Selanjutnya, soal yang ketiga itu, jelaskan pendekatan dan teori etika dakwah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari yang ketiga mengenai pendekatan dan teori etika dakwah. Di dalam pendekatan dan teori etika dakwah itu terdapat dakwah pendekatan etis. Dakwah etis itu adalah dakwah yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika di sini adalah sekumpulan nilai yang diakui dan dibenarkan karena konsep dan indikasinya yang telah dirumuskan dan menjadi kesepakatan para ulama. Nah, teori etika dakwah juga bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Quran dan hadis, sirah nabawiyah, perkataan hati nurani, pentafsiran dan pemahaman para ulama, kebiasaan positif yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya adalah konsep teoritik nilai etis dakwah. Yang pertama itu nilai etik dakwah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Maksud sini adalah berdakwah itu harus dilakukan secara hikmah, pengajaran yang baik, dan perdebatan yang terpuji. Nah, yang pertama itu adalah nilai etika dakwah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Berdakwah itu ada dakwah dengan bil hikmah. Dakwah bil hikmah di sini adalah dakwah secara bijak, memberikan keteladanan, memperhatikan suasana, situasi, dan kondisi mad'u. Jadi ketika ingin berdakwah itu harus memakai etika yang menurut Al-Quran dan hadis, seperti dakwah bil hikmah. Jadi dakwah bil hikmah di sini tuh tahu gitu posisi mad'u itu, kondisi dan situasinya teh bagaimana, terus kayak memperhatikan dari suasananya juga, seperti itu. Selanjutnya ada dakwah bil mau'izah hasanah. Nah, selanjutnya itu di dalam nilai etika dakwah menurut Al-Quran dan hadis itu, poin kedua adalah dakwah bil mau'izah hasanah. Dakwah bil mau'izah hasanah di sini adalah dakwah dengan tutur kata lembut, menghindari sikap sinis dan kasar, tidak menyebut-nyebut kesalahan atau menghakimi orang yang diajak bicara, seperti itu. Selanjutnya,
dakwah bil mujadalah. Poin ketiga adalah dakwah bil mujadalah. Dakwah bil mujadalah itu adalah dakwah dengan cara berdiskusi atau debat dengan prinsip. Debat di sini itu tidak merendahkan pihak lawan, tidak menghina pihak lawan, tidak mengejek, tidak menghujat. Nah, di perdebatan di sini itu bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk mencapai kebenaran. Bertujuan juga semata-mata untuk menunjukkan kebenaran sesuai nilai-nilai ajaran Islam. Tetap menghormati pihak lawan dan tidak ada pihak yang merasa diri kalah dalam perdebatan. Nah, di dalam konsep teoretik nilai etis dakwah juga, yang kedua adalah nilai etik dakwah dalam sirah nabawiyah. Dalam sirah nabawiyah itu adalah mencontohkan cara dakwahnya Rasul. Misalnya, cara Rasul dalam merespon sebuah kemungkaran. Jika suatu kemungkaran dipandang sebagai masih bisa disampaikan dengan cara lemah lembut dan simpati, maka beliau akan menempuh cara tersebut. Akan tetapi, jika setelah diperhitungkan kondisinya membutuhkan ketegasan, maka beliau akan menempuhnya. Bahkan beliau juga akan menunjukkan muka merah karena marah untuk menekan pelaku kemungkaran supaya kembali ke jalan yang benar, seperti itu. Adapun poin ketiga dari konsep teoretik nilai etis dakwah itu adalah nilai etik dakwah menurut para ulama. Nilai etik dakwah menurut para ulama di sini contohnya pendapat pada mengenai etika menurut Ibnu Miskawai adalah keadaan jiwa yang melakukan perbuatan tanpa pikiran dan perenungan. Nah, sikap mental tersebut terbagi dua, yaitu ada yang berasal dari watak dan kebiasaan serta latihan. Nah, akhlak di sini adalah merupakan keadaan jiwa yang mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan tanpa dipikir dan diperhitungkan sebelumnya sehingga dapat dijadikan fitrah manusia maupun hasil dari latihan-latihan yang dilakukan hingga menjadi sifat diri yang melahirkan akhlak yang baik, seperti itu. Selanjutnya mengenai soal yang keempat itu jelaskan tentang norma dan jenis-jenis norma, urep dan jenis-jenis urep, sertakan ayat Al-Quran sebagai landasan urep. Baik, di sini saya akan menjawab. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di dalam norma itu terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama, ada norma agama, ada norma hukum, ada norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Penjelasan dari norma agama. Norma agama itu adalah norma yang berdasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama. Nah, fungsi dari norma agama itu sebagai petunjuk dan pegangan hidup bagi umat beragama yang berasal dari perintah dan larangan Tuhan. Norma agama bersifat mutlak dan wajib umat agama tersebut untuk taat dengan norma yang berlaku. Nah, pelanggaran terhadap norma agama akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing agama. Contohnya, norma agama Islam mewajibkan umatnya untuk melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Nah, jika ada manusia yang melanggar dalam rukun iman dan rukun Islam, maka akan dihukum, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada agama Islam tersebut. Selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum di sini berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku di suatu negara maupun secara internasional. Nah, fungsi di dalam norma hukum itu adalah agar tercipta ketertiban, keadilan, dan keamanan di suatu negara. Contohnya, tidak melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, menipu, sampai membunuh. Nah, setiap warga negara wajib membayar pajak, memberikan kesaksian di muka sidang pengadilan, seperti itu. Selanjutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang berdasarkan pada hati nurani yang menghasilkan akhlak bagi seseorang yang kemudian dianggap baik dan buruk. Fungsi norma kesusilaan itu adalah pegangan
hidup. Fungsi norma kesusilaan adalah pegangan hidup dalam melaksanakan nilai dan moral dalam rangka menghargai harkat dan martabat orang lain. Contohnya itu tidak memperkosa atau melakukan pelecehan seksual kepada orang lain, tidak juga berhubungan seksual dengan lawan jenis yang belum sah terikat dalam pernikahan. Itu termasuk contoh dari norma kesusilaan. Selanjutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah norma yang berdasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Norma ini ibarat peraturan yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, mengenai cara berpakaiannya seseorang, cara bersikap dalam bergaul, hingga cara berbicara dengan berbagai generasi. Kayak jika ngobrol dengan generasi yang sama, kayak kamu, aku, atau apalah. Nah, kalau ke yang lebih tua seperti Neng, Teh, Aa, seperti itu. Kalau misal ke yang atas ya kayak Teteh, Aa, kalau yang ke bawahan kayak Ade, Neng gitu. Nah, masing-masing kelompok masyarakat memiliki standar norma kesopanan tersendiri juga. Contohnya norma kesopanan juga yang berlaku di masyarakat itu meminta maaf kepada yang melakukan ketika meminta maaf ketika melakukan kesalahan atau membuat kesal orang lain seperti itu. Selanjutnya mengenai urep. Urep berasal dari kata arofa yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Urep menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Menurut fuqaha, urep adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Uruf juga adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Nah, adapun dasar penggunaan uruf itu ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wal a'rid anil jahilin, yang artinya dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Nah, di ayat ini Allah menyuruh supaya menggunakan uraf. Kata uraf dalam ayat di atas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut juga dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dimulai berguna bagi kemaslahatan. Nah, urep juga para ulama sepakat bahwa tidak semua urep dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Nah, para ulama sepakat bahwa tidak semua uruf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Uruf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu uruf tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Nah, yang ketiga itu telah berlaku umum di kalangan kaum muslim. Dan yang keempat tidak berlaku dalam ibadah mahdoh. Dan yang kelima, uruf tersebut sudah memasyarakat saat akan diterapkan sebagai salah satu patokan hukum. Selanjutnya, macam-macam uruf. Uruf itu terbagi 3 dari segi objeknya, dari segi cakupannya, dan dari segi keabsahannya. Nah, adapun dari segi objeknya itu terbagi 2 lagi, ada uruf lafzi dan uruf amali. Uruf lafzi itu yaitu kebiasaan masyarakat yang menggunakan ucapan untuk mengungkapkan suatu ungkapan. Contohnya sebutan daging yang digunakan untuk menyebut seluruh daging yang ada. Ketika seseorang menjual daging,
yang menjual berbagai jenis daging. Kemudian pembeli juga mengatakan untuk membeli daging 1 kilogram. Maka penjual daging dengan mengerti langsung mengambil daging sapi karena penggunaan kata daging sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat setempat bahwa daging itu adalah daging sapi. Seperti itu. Itu uruf secara lafzi. Dan yang kedua adalah uruf amali. Uruf amali itu adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun muamalah. Contohnya kebiasaan masyarakat tertentu untuk memakan atau meminum sesuatu di hari tertentu dan kebiasaan libur kerja dalam 1 minggu. Seperti itu disebut uruf amali, kebiasaan secara perbuatan. Dan yang kedua dari macam-macam uruf itu dari segi cakupannya. Nah, dalam segi cakupannya juga terbagi menjadi dua lagi. Ada uruf am dan ada uruf khos. Uruf am di sini, uruf tersebut menjadi adat kebiasaan umum secara umum, yaitu kebiasaan masyarakat yang telah umum berlaku di berbagai tempat. Contohnya seperti pengibaran bendera setengah tiang untuk menandakan kematian orang yang dipandang terhormat. Selanjutnya, uruf khos. Uruf khos itu adalah adat kebiasaan yang khusus, yaitu ketika masyarakat berlaku secara khusus di tempat tertentu, dalam waktu tertentu, sehingga tidak berlaku di sembarang tempat. Contohnya seperti kebiasaan halal bihalal yang dilakukan kaum muslimin ketika hari raya, yang kemungkinan di negara Islam lainnya tidak dilakukan halal bihalal tersebut. Dan poin ketiga dari macam-macam uruf, ada uruf dari segi keabsahannya. Nah, di dalam segi keabsahannya juga terbagi menjadi dua. Ada uruf sahih, ada uruf fasid. Yang pertama, uruf sahih itu adalah adat kebiasaan yang baik, yang benar, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat tanpa sampai menghalalkan yang haram maupun sebaliknya, mengharamkan yang halal. Contohnya seperti kebiasaan tidak boleh membawa istri pindah dari rumah orang tuanya sampai mahar yang diberikan diterima secara penuh. Dan ada ya seperti itu. Adapun yang selanjutnya itu adalah uruf fasid. Uruf fasid itu adalah adat kebiasaan yang salah. Contohnya seperti menyediakan uruf fasid, adat kebiasaan yang salah itu adalah suatu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat dengan cara menghalalkan yang haram dalam hukum Islam. Contohnya seperti menyediakan minuman-minuman di hari pernikahan. Tapi kayak di daerah sini mah menyediakan minum-minuman itu teh menjadi hal kebiasaan lah ketika pernikahan itu teh. Tapi kan minuman di sini adalah minuman keras ya. Minuman keras itu sedangkan diharamkan di dalam hukum Islam itu. Nah, maka kebiasaan itu termasuk ke dalam uruf fasid. Seperti itu. Soal yang terakhir adalah bagaimana akhlak dai dalam Al-Quran, sebutkan 5 saja. Jelaskan pula tentang penampilan dan kepribadian dai. Baik, akan saya jawab. Akhlak dai adalah akhlak Islam yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah diterapkan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, beriman dan bertakwa kepada Allah juga, sifat ini merupakan dasar utama akhlaknya seorang dai, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, perkataannya sesuai dengan tindakannya. Ada menurut surat As-Saff ayat 2 dan 3 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburo maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Seperti itu. Yang kedua itu bersikap lembut, tidak kasar, pemaaf, tekad kuat, dan tawakal. Ada dalam surat Al-Imran ayat 159 dan surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatu minallahi
lahumma walau kunta faddan ghalidhal qalbi la tanfadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fi amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkan mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Poin keempat dari akhlak dai, yakni rendah hati. Rendah hati dalam ayat Al-Qur'annya, Quran surat Al-Furqan ayat ke-63, yaitu wa ibadur rahmanir ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahum jahiluna qalu salma. Yang artinya Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jadi di poin yang keempat dari akhlak dai itu adalah rendah hati. Dan poin yang terakhir itu berpandangan baik terhadap diri sendiri. Nah, seseorang dai harus memiliki citra diri yang positif. Jadi harus positif terus lah gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya penjelasan tentang penampilan dan kepribadian. Nah, selanjutnya itu penjelasan mengenai penampilan dan kepribadian dai. Penampilan dai itu aspek yang sangat berpengaruh terhadap daya tarik dai. Nah, dalamnya terbagi menjadi dua, ada penampilan yang maksudnya fisik atau luar, dan yang kedua kepribadian, yakni penampilan dalam. Nah, penampilan fisik itu meliputi pakaian, karakteristik fisik seperti ketampanan atau kecantikan seorang dai. Nah, adapun penampilan dalam itu, yakni kepribadian itu sifat yang dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang tersebut berhubungan dengan orang lain gitu. Nah, adapun penampilan dai bukan hanya berkaitan dengan penampilan fisik, tetapi juga kepribadian dai. Penampilan luar dan dalam berpengaruh terhadap keberhasilan dakwah, sebab pada dasarnya jiwa manusia cenderung dan tertarik dengan penampilan yang indah dan baik. Nah, pengaruh penampilan fisik bagi seorang dai dapat menyebabkan ia mudah diterima dakwahnya gitu. Oleh sebab itu, maka seorang dai perlu merawat fisiknya dengan cara berolahraga atau ya secara teratur, karena selain menyehatkan juga akan membentuk postur tubuh yang bagus. Intinya mah bagi seorang dai itu harus merawat dirinya gitu, agar nanti ketika berdakwah itu menjadi eh menjadi gimana ya, orang tuh sangat tertarik gitu. Jadi oh kalau udah ngelihat dari penampilannya, oh penasaran nih sama gimana cara penyampaian gitu-gitunya gitu. Jadi intinya mah harus merawat fisik juga. Nah, memperhatikan penampilan juga bukan hanya dari fisik, juga dari busananya agar terlihat rapi dan serasi. Menyesuaikanlah busananya seperti ya, jadi menyesuaikan kayak misal pakai abaya lah ketika berdakwah, pakai kerudung yang menutupi dada ya, seperti itu. Nah, ada faktor yang mempengaruhi kepribadian. Ada faktor biologis. Faktor biologis itu adalah sistem saraf, watak, seksual, proses pendewasaan. Nah, ada juga faktor psikologis. Faktor psikologis itu adalah unsur temperamen, kemampuan belajar, perasaan, keterampilan, keinginan. Yang ketiga adalah faktor sosiologis. Faktor sosiologis itu kemampuan seseorang untuk bersosialisasi atau menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Nah, penampilan dalam kepribadian juga, seorang dai juga sangat penting dalam menentukan keberhasilan dakwah, sebab keberhasilan dakwah tergantung pada dai-nya sebagai penyampai dakwah.
kepribadian ideal seorang dai itu terbiasanya seperti ramah, senyum, sapa, salam, sopan, santun, mampu juga mengendalikan emosi dan tidak ekstrim dalam tindakan ketika berdakwah itu, membiasakan bertutur kata yang baik. Jadi ketika berdakwah itu, seseorang itu harus memakai tutur kata yang baik lah, tidak ekstrim juga dalam menindaknya. Nah, penampilan dan akhlak yang baik akan membuat orang yang baru saja memandang menjadi tertarik dan tertawan hati. Jadi, orang yang belum tahu aja karena melihat kepribadian dai dan penampilan dai itu baik, maka orang-orang juga jadi tertarik gitu. Ingin ingin apa? Ingin mendengarkan dakwahnya gitu. Nah, apabila seorang dai berpenampilan yang baik lahir dan batinnya akan menunjang keberhasilan di dakwah tersebut, sebab mad'u cenderung lebih mengikuti apa yang dilihat daripada apa yang didengarkan, seperti itu. Baik, sekian jawaban dari soal-soal mata kuliah etika dakwah di ujian tengah semester ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.